Ini kita ada masuk raket baru dari Yonex ya. Ini Nano Flare Next Edge ya. Ya atasnya dulu. Nah ini Nano Flare Next Edge. Dia ini made in Taiwan. Nih, headlight balance made in Taiwan ya, ada tulisannya semua. Develop by Yonex Japan 4U-G5. Ini ada promo Kri Senar Yonex BG66 Ultimax ya, sama grip nanti 102 ya, warnanya sesuai stok nanti. Nih pakemnya ini harganya sangat terjangkau sekarang ini ya. Nah ini modelnya kayak gini. Untuk tension maksimum di 28 lbs. Untuk 4U dia hanya keluar satu varian 4U G5. Nih, yuk kita bahas. Ya halo teman-teman semuanya, teman-teman Anugerah Sports. Seperti yang teman-teman lihat tadi, kita ada masuk raket paling baru dari Yonex ya. Ini kita di request khusus ya Yonex untuk kita bahas di YouTube, di Instagram juga untuk raket paling barunya ini, yaitu Yonex Nano Flare Next Edge ya. Jadi tujuannya di review supaya teman-teman yang kepingin beli tambah yakin ya, terus yang masih ragu-ragu jadi beli. Nah itu ya tujuannya. Nah enggak teman-teman, yang penting teman-teman bisa lihat ini ya kan, fun-fun aja, seru-seruan aja. Kita liatin spesifikasi dari Nano Flare Next Edge ini paling baru. Kan dulu ada keluar Astrok Next Edge, ini seri Nano Flare-nya. Kemarin head heavy-nya, ini saya bakal bahas untuk Nano Flare yang headlight-nya ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, raket ini adalah raket made in Taiwan ya. Made in Taiwan dari Yonex. Dulu Astrok Next Edge dibanderol cukup tinggi ya teman-teman ya kayaknya, tapi saya kurang tahu ya peminatnya atau gimana. Dengan harga segitu mungkin memang dibanding-bandingkan dengan Jepang lah, itu yang susah kalau kalian sudah bandingkan sama yang lebih mahal lagi. Kok bedanya cuma segini-segini? Karena perbedaan misalnya beda 500.000, beda 400.000, beda 700. Karena kalau sudah beli 2 jutaan itu orang-orang menganggapnya kecil. Nah padahal kan itu sudah beda juga uangnya ya, produknya juga beda. Nah untuk Nano Flare Next Edge ya, ini Yonex kali ini taruh di harga yang menurut saya reasonable. Nah kenapa saya bilang reasonable? Ini yang pertama yang perlu saya highlight dari video kali ini. Reasonable karena ini listnya sendiri atau price list yang dikeluarkan dari Yonex ya, teman-teman bisa lihat itu di harga 1.549.000, 1.550.000 ya. Jadi tidak sampai 2 juta, jauh masih. Kalau sama 2 juta ini 1,5-an kalau kita bilang ya. Nah untuk raket ini terus dikasih juga senar BG66 Ultimax. Ini nggak tahu untuk yang pertama aja atau nanti untuk next order, tapi ini untuk yang pertama ada senar BG66 Ultimax dari Yonex. Jadi dikasih yang bagus juga, sama dikasih grip teman-teman ya. Berbeda dengan yang sebelumnya mungkin masih sombong atau nggak tahu ya, raket aja dan tidak dikasih senar grip ya. Kali ini teman-teman dikasih untuk promosi, kita dikasih senar sama grip. Nah ini untuk warna ya, kita bahas sedetail mungkin, satu persatu saya buka di sini. Untuk warna dia ini white gray ya, putih abu-abu. Nah ini ya, jadi memang dominannya warna putih abu-abu. Nah terus mengkilap apa enggak kok? Enggak, dia ini modelnya Dove. Jadi kayak model-model Nano Flare 555 lah teman-teman kalau tahu ya. Kayak 555, cuman warnanya kalau 555 kan sama turkis ya, ini warnanya dengan grey. Warnanya cakep sih, bagus banget kalau menurut saya. Putih ini kelihatannya, teman-teman bisa lihat mungkin kalau nanti kita udah senar, nanti saya liatin lagi ke teman-teman ya. Wih, feel headlightnya itu kerasa banget ya teman-teman. Ini baru pertama kali saya juga pegang raket ini, jujur aja. Mungkin beberapa toko lain udah review,
udah cobain juga, cuman saya ini baru pegang hari ini pas video ini dibuat. Ini headlightnya bener-bener cross ya, nggak head heavy, jadi udah kerasa banget. Ini nanti balance pointnya pasti nggak tinggi ya. Terus tapi kita lihat aja nanti ya. Kalau saya rasakan headlightnya kerasa banget ini. Jadi teman-teman yang suka raket headlight ini dicek ya, Nanoflare Next Edge. Terus dengan bahan-bahan kayak gini, HT Graphite, Nanocell Neo Super Slim Shaft. Capnya sudah pakai EB Cap Plus, sudah yang paling baru dari Yonex. Terus model kepala seperti biasa, dia model kepala Nanoflare. Terus dia ini dikasih continuous grommet juga di bagian bawah sini ya, teman-teman bisa lihat nih, continuous grommetnya di bawah. Nah kalau di bagian atas ini enggak. Nah ini untuk Next Edge, dia ini tipe grommetnya juga beda sama yang basic ya. Dia ini lebih banyak teman-teman, untuk tipe apa, banyak grommetnya. Nih teman-teman bisa lihat nih ya, lebih banyak daripada yang lainnya. Tipe Next Edge sama Astrok Next Edge kemarin kan sudah saya bahas, itu juga lebih banyak ya untuk jumlah grommet. Made in Taiwan. Terus kita bahas apa lagi ya? Oh, beratnya. Dia ini hanya satu varian di 4U G5. Jadi teman-teman kalau lihat di website Yonex kan biasanya ada 3U, 4U. Ini hanya 4U. Jadi teman-teman tanya, kok 3U-nya ada? Nggak ada, dari sononya nggak ada ya. 4U G5 recommended tension. Jadi karena satu varian dia recommended tension 20 sampai 28 lbs. 20 sampai 28 pounds. Jadi boleh antara, ini rekomendasi dari Yonex, antara 20, teman-teman mau 20, mau 22, 24, 26 ataupun 28 ya. Selebihnya juga boleh, resiko ditanggung masing-masing ya. Aman nggak kok kalau sudah lebih dari rekomendasi? Saya nggak mau bilang aman ya. Nih. Langsung aja teman-teman kita ukurkan ya kan, biar teman-teman nggak penasaran di mesin Victor spesifikasinya gimana sih. Tapi kalau feelnya gila ini, headlight banget ini. Saya beberapa kali coba tipe Nanoflare 700, 800 kayak gini nih. Ini headlight sih ya. Kita lihat beratnya dulu. Kalau kita bicara 4U ya, 4U itu biasanya di angka, bentar ya nyantol, di angka 83 plus ya. 83 plus berapa? Nah ini teman-teman bisa lihat ini di angka 84,9 plus 2 ya, sekitar seginilah beratnya raket 4U itu. Kalau Yonex ya teman-teman 85, 86 udah biasa ya. 84 itu agak jarang sih sekarang ini, cuman ini 84,9 oke ini ya. Nih tergantung selera, nggak terlalu beda jauh juga. Terus kita liatin lagi untuk balance point. Nah ini loh sing kerasa. Nah betul kan saya bilang nih, balance pointnya nih, saya liatin juga teman-teman. Ini di angka 285 mm ya. 285 mm. Nih. Termasuk headlight kalau menurut saya ya. Terus swing weight kita langsung ukurkan juga. Ya. Tuh teman-teman ya. Biasanya kan kalau headlight kan memang lebih rendah daripada itu ya beratnya. Cuman ini headlightnya mungkin sangat terasa, makanya tadi saya pas kita swing kerasa banget sih kalau saya sih. Terus kalau head heavy kan biasanya lebih besar ini daripada ini ya. Untuk teman-teman yang baru liatin review saya, ini teman-teman barusan udah kita liatin di mesin Victor untuk spesifikasi real dari raket Nanoflare Next Edge. Jadi spesifikasi yang kita dapat, dia ini raket yang beratnya 4U ya 85, 86, 84, mungkin segituan lah ya. Antara itu pokoknya jenjangnya
4U itu kalau saya ukur-ukur dari sekian banyak raketku, sekian banyak raket kan ukur 4U. Kalau Yonex itu 85, banyak-banyak 85, 86 ya kayak gini 84,9 dekat antara 85 lah sebenarnya. Meskipun di diagram itu kan 83 harusnya. Cuman kan mesti plus, nggak tahu juga ya, memang kayak gitu. Nah, terus untuk balance point tadi bahkan kita dapat di 285. Itu headlight ya. Headlight, kelebihan dan kekurangan headlight itu apa? Nah, ini saya jelaskan. Untuk teman-teman yang nyari raket power ya, jangan beli raket ini. Nah, saya jujur aja udah kita apa adanya. Kalau kalian cari raket power ya beli yang Astrock Next Edge. Kalau kalian pengen yang seri ini, kepingin nyoba Grommet tipe yang paling baru yang lebih banyak daripada yang lainnya, teman-teman boleh coba seri Astrock kalau mau carinya power ya, mau bantu power dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman cari speed ya, tipe nano flare ini headlight semua memang 700, 800, 900. Sorry kok 900, 700, 800, 800 Pro, yang paling baru juga 1000 set, itu semuanya masuk kategori headlight. Ya, headlight tuh terasa ringan pasti di bagian kepala. Untuk speed, jadi teman-teman untuk bola-bola drive itu oke banget kalau raket headlight. Memang powernya yang tadi saya bilang, kalau teman-teman apalagi bolanya sering-sering terlambat, memang pakai ini pasti bakal terasa berat. Ya, karena raketnya itu headlight. Tapi kalau speed, kalian misalnya suka adu drive, terus placing masih naruh masih oke. Ya lebih enak pasti daripada raket yang terlalu berat kepala kalau kontrol ya. Nah, jadi untuk utamanya memang di speed. Nah, terus untuk kekakuan saya rasa ini nggak terlalu kaku ya. Ini medium to stiff. Loh, masih lebih kaku Nano Flare 555 kalau menurut saya. Tapi tetap termasuk ya, kalau saya bilang Yonex, saya bilang medium to stiff, tetap kaku kalau saya ini. Yo, nih teman-teman lihat nih, tetap terasa kakunya. Karena ya otomatis, karena ini raket speed. Jadi kalau raket speed di diagram itu ya, kalau teman-teman lihat raket semakin stiff, itu semakin speednya semakin bagus. Karena kontrolnya juga bagus. Karena untuk naruh-naruh lebih titis, lebih akurat gitu ya. Nah, lanjut lagi ke apa ya? Oh, mungkin teman-teman senar pakai apa ya kalau beli ini? Gak apa-apa, pakai bawaannya dulu aja. Bawaannya sudah bagus teman-teman, sudah dikasih BG66 Ultimax. Ini senar untuk pantulan. Jadi untuk teman-teman yang suka mukul, meskipun raket headlight, masih pantulannya gampang gitu loh ceritanya. Tapi kalau teman-teman tujuannya kok yang kurang malah kontrolnya, teman-teman bisa ganti nanti ke Aerobite ataupun Aerobite Boost. Itu lebih kontrolnya lebih oke. Misalnya kok terlalu liar bolanya, misalnya pakai Ultimax ataupun X-Bolt boleh ya, senar tipis-tipis lah kayak Nano G98, 0,66, BG66, BG66 Ultimax, lininya ya itu ya, BG66 Force. Kalau saya rekomendasi ya 66 Ultimax atau X-Bolt 65, 63 itu enak pasti pakai raket ini ya. Tapi kalau merasa terlalu liar ya ganti yang senar nggak seberapa repulsion atau nggak seberapa mantul gitu ya. Apalagi yang kita bahas ya, nanti saya bakal buat lagi videonya kalau sudah disenar di video lainnya. Jadi teman-teman pantengin terus, nanti saya tes hitting sound ya. Teman-teman banyak yang suka tuh tes hitting sound raket Nano Flare Next Edge yang paling baru dari Yonex. Ini baru datang, masih angkat-angkatnya ya kan. Siapa tahu berminat bisa beli di Anugerah Sports, kita ada ready stock teman-teman, mumpung ada free senar sama free grip bawaannya dari Yonex ya. Jadi nanti kita kasihkan semua, harganya pun sangat terjangkau, 1.550.000 list dari Yonex ya. Nanti kalian klik aja link di bawah untuk pembelian. Saya sediakan link Tokopedia dan link Shopee Toko Anugerah Sports. Nah, kok pembelian by WA bisa apa enggak? Bisa. Kalau pembelian by WA bisa WA saya langsung di 085 75 50.000 69 ya. Jangan salah teman-teman, dicek ya. Kadang-kadang kalau salah repot juga tuh, kasihan yang salah-salah. Kadang ada yang lapor saya, kok ini ada yang salah chat saya ya, beda nomornya 085 75 50.000 69. Saya tulis juga di sini biar jelas ya.
Dan rekening yang paling penting ini teman-teman, rekening kalau kalian beli transaksiku, saya nggak punya Tokopedia Shopee, mau transaksi by WA aja udah biasa, langganan saya kan banyak sudah by WA. Ya rekening hanya atas nama Jacob Santoso, mau BCA, BRI, Mandiri, BNI kita ada ya, tapi semuanya atas nama Jacob Santoso. Tidak Jacob Santoso tidak usah ditransfer, hati-hati banyak penipuan ya, sekarang banyak bentuk penipuan, hati-hati. Smart buyer sendiri-sendiri ya, hati-hati. Mungkin review kali ini sekian ya. Jadi kok tanya lagi pasti kok kesimpulannya, jadi raket ini cocok untuk teman-teman yang tipe apa ya, seperti yang tadi saya bilang, raket headlight untuk teman-teman yang suka speed, suka drive kenceng. Kalau swingnya pasti lebih kenceng daripada raket head heavy ya. Cuman otomatis gini loh, kalau raket lebih berat ya, berat kayak teman-teman nyoba 88D Pro sama 88 S Pro kan udah beda ya. 88D Pro lebih head heavy, nah, lebih terasa mantep powernya gitu loh, lebih ada yang bantu turun. Nah kalau ini otomatis ya swingnya, form kita harus lebih benar supaya bolanya bisa turun ya. Kok kalau sudah terlanjur suka raket headlight tapi kepingin bolanya kok saya pukul, ini tips juga ya. Saya soalnya pernah pakai gini, soalnya saya kan bukan pemain profesional juga, jadi kalau pakai saya tahu kira-kira teman-teman ini kendalanya apa. Nah kalau pemain profesional mah tangannya kuat-kuat aja, bola gini aja nggak ada setan, mereka nggak pakai ditarik. Tapi kalau kita kan kadang-kadang teman-teman yang nonton video ini mungkin ada yang profesional, ini untuk teman-teman yang hobi-hobi. Tips kalau misalnya kalau saya pukul kok kayak bolanya susah banget turun, kurangi tarikannya ya. Tarikan nggak usah kenceng-kenceng karena raketnya udah stiff, udah agak kaku menurut saya ya. Kalau kalian tarikannya ikut kenceng, kalian nggak kuat, malah bolanya nanggung-nanggung, malahan kalian pukul kenceng ya, maksa malahan tanggung karena itu nggak kuat. Kalau kita kuat nggak masalah, tarikannya kenceng ya 27 28 nggak masalah. Tapi kalau teman-teman powernya kurang, saya sarankan agak di bawahnya ya, gitu ya. Mungkin sekian teman-teman video kali ini, semoga banyak membantu. See you di video lainnya, yang pastinya beli di Anugerah Sports 100% original ya, untuk perlengkapan badminton teman-teman semua. Terima kasih.